Jadi udah berapa lama saya nggak ngevlog nih? Udah lama ya. Kali ini saya mau nge-review drone SJRC F5 kolaborasi dengan ROX. Terang banget ya. Jadi akhir-akhir ini saya memang jarang upload di YouTube karena saya terlalu asik dengan TikTok. Dan sekarang saya terjebak di TikTok dengan banyak sekali barang yang harus saya review. Tuh banyak banget. Waduh, sampai kayak gitu. Waduh, ngeri. Pendapatannya di TikTok menurun. Pendapatan menurun, barang yang harus direview menumpuk. Sementara di YouTube saya harus nge-review cuman ini sama ini nanti ya. Lihat berikutnya. Ada Seafly Fate 2 Pro. Ya, bener ya. Fate 2 Pro ya. Yang baru. Yuk, unbox. Dah, dapatnya ini lihat bawah. Nah, ini dapatnya teman-teman. Dapat tas yang pasti ya. Terus ini drone-nya, ini remote-nya. Terus kalian dapat obeng, tuh udah nongol dikit obengnya. Baling-baling cadangan. Ini dapat buku pasti. Ini bukunya. Ini dapat kabel chargernya. Nah, ini teman-teman pakai baterai cas semua. Remote-nya tidak pakai baterai A2 ataupun A3 yang beli itu ya, enggak, ini pakai cas remote-nya. Di sini ngecasnya pakai USB-C. Di drone-nya baterainya di sini. Baterainya ini berapa coba gedenya? Dia pakai lithium ion, bukan lithium polimer, masih lithium ion. 7,4 volt 1500 mAh. Pakai USB-C juga ngecasnya. Nah, ini drone-nya teman-teman. Baling-balingnya model lipat ya, gini lah ya, tapi dia sudah brushless. Ini drone ini sudah ber-GPS. Artinya dia kecil kemungkinannya bisa hilang. Kalau sinyal putus dia pulang. Kalau ada angin dia bertahan diem. Karena angin gitu ngelawan dia. Harganya cuma 1,3 jutaan saja. Murah banget ya. Tapi tidak ada sensor apa-apa di bawahnya, tidak ada sensor di depan, tidak ada sensor di samping dan di belakang. Hanya ada kameranya saja di sini. Begini. Kameranya pun belum bergimbal. Hanya stabilize karet-karet aja ini. Jadi dia cuma bisa naik turun krik gitu. Untuk jaraknya mana dus? Di sini dikatakan flight time-nya 20 menit teman-teman. Kameranya ini 2048x1152p. Kalian jangan berharap kameranya bagus ya untuk drone yang seperti ini yang harga 1,3 juta. Jangan harap kameranya keren, bagus itu. Kalau sampai ada reviewer yang bilang kameranya ini yang 2 juta, 1,5 juta, kameranya keren, itu bokong ya. Bohong banget itu. Itu reviewer pembohong. Kameranya jelek. maaf ya. Maaf ya JC, tapi memang kameranya jelek. Ini sudah pernah saya coba, saya terbangin, saya tes GPS-nya, nangkepnya itu cepet GPS-nya. Jadi kenapa dia mahal 1,3 juta? Ada juga yang harganya 900 ribuan tapi sudah GPS ya. Sudah pernah saya coba juga tapi saya nggak review. Itu nangkep sinyal GPS-nya lama banget. Nah, ini cepet nangkep sinyal GPS-nya, responsif dan enak kok. Ini untuk pemula sih, ini untuk pemula banget. Ini remote-nya kayak gini. Ini untuk tempat HP. Ini ada lampu. Ini antenanya. Sini ada untuk speed. Speed plus speed minus. Ini untuk naik turun kameranya. Kita coba habis ini. Ini tombol untuk pulang, dan untuk home ini tombol power. Udah nyala, dipencet gitu aja. Matinya pencet 2 kali. 1, 2. Gitu. Coba tes. Stabil apa enggak? Ini nggak ada sensor ya. Dan saya di dalam studio ini di bawah beton. Ini beton. Jadi nggak mungkin bisa dapat yang namanya sinyal GPS. Kalau nabrak, ya jangan sampai nabrak lah. Ada aplikasinya namanya SJRC Pro. Kalian bisa download di Android dan iPhone ada. Saya akan coba ini pakai iPhone 6 saya. Beresin dulu. Nyalainnya, pencet, tahan aja gitu. Suaranya khas banget ya tuh. Sudah connect ini. Ini kalau saya start, dia langsung bisa start tapi belum bisa terbang karena nggak tahu ding. Coba saya start ya. Oh, belum. Biasanya nunggu ini tidak bergerak gitu. Udah connect sih, cuman belum bisa terbang.
Mungkin harus pakai aplikasi ya teman-teman. Aplikasinya namanya SJRC, tapi kalian harus konekin dulu sama wifi-nya ini. Wifi-nya namanya SJRC juga nih, SJRC Pro. Konekin dulu sampai benar-benar connect. Nah, udah connect. Terus masuk ke aplikasinya SJRC Pro. Terus masuk ke control. Ayo. Nah. Nunggu kameranya keluar nih. Nah, kameranya udah muncul di sini. Ini koneksinya pakai wifi semua. Jadi ini tuh gini teman-teman, koneksinya tidak pakai kabel dan dia tuh modelnya dari remote ke drone dan dari remote ke aplikasi ini. Bukan dari sini ke sana, tapi bisa juga kayaknya sih dari sini ke sini dikendaliin. Cuman saya nggak mau, saya mau pakai ini aja, pakai remote aja. Coba aja saya start. Nggak mau juga. Searching signal, masih search signal. Saya nggak tahu ini sinyal apa. Tapi kalau di luar, kalau ada sinyal GPS ini cepet, udah bisa terbang nih sekarang kan. Di sini ada petanya juga, lokasi di mana pesawat ini berada gitu. Di sini belum jelas ya, belum jelas karena sih belum dapat sinyal GPS. Jadi kayaknya nggak akan bisa terbang ini kalau nggak saya pindah ke mode tanpa GPS. Itu gimana ya mode tanpa GPS? Lihat ini, kamu juga tahan. Oh, ini mau nih kayaknya teman-teman. Ini mau nih kayaknya. Nggak mau juga. Oh, mau. Oh, udah mati sendiri. Udah mati sendiri. Saya belum siap. Nah, ini mode tanpa GPS, jadi ditekan di sini teman-teman. Ya, attitude mode. Nah, ini. Dia langsung berubah di sini, ada tulisannya attitude mode. Teman-teman tersaja dulu. Attitude mode. Kok ini saya pencet, saya tahan yang ini. Dia jadi GPS mode lagi. Saya pencet, saya tahan. Attitude mode. Nah, ini baru bisa diterbangkan. Oke, sekarang saya udah siap. Coba kameranya agak ke sini. Ini nggak ada sensor sama sekali soalnya teman-teman. Jadi benar-benar manual terbangnya. Stabil. Nggak stabil. Ya. Attitude mode-nya nggak stabil. Attitude itu bukan altitude ya, tapi attitude, ATTI, yaitu tingkah laku itu loh, attitude. Behave itu loh, kayak behave, attitude. Oke, seperti itu terbangnya. Suaranya kalian udah dengar. Sekarang saya coba di luar aja deh. Aduh, ngeri banget. Ngeri kenapa? Karena dia brushless teman-teman. Motor brushless itu ngeri kalau ada apa-apa. Kameranya kayak gini sih. Nanti saya coba di luar aja ya untuk kameranya. Ini kameranya. Delay, ya iyalah 2,8. Tapi delaynya dikit kok. Naik turun kameranya sekasar atau sehalus apa? Segitu. Gitu teman-teman, ya udah. Oke, kita coba di luar ya. Tes kekuatan sinyalnya, kameranya, video, foto. Terang deh, kalau gelap nih nggak akan bagus. Kalau pakai gelap-gelap malam hari nggak akan bagus. Oke. Yuk. Aduh. Untuk main game ya. Ada yang lagi. Biasanya main game. Jadi kafe yang biasanya Bian itu kenapa? Lagi ngevlog. Oh, ini mau Jadi saya ngevlog. Jadi TikTok, ngevlog TikTok. Ini juga ada YouTuber. Jadi di sini ini kafe ini jadinya tempat ngumpulnya para konten kreator sih. Nah, saya mau nerbangin ini. Kita coba tes jaraknya seberapa jauh. Tapi kembali ke kafe yang kemarin ada di baliknya ini, deket sih. Kafe Bian itu sekarang tapi udah tutup. Saya minta tolong mas ini. Ya, coba dulu. Ini kafenya di belakang itu tadi. Nah, ini kafe Biannya sekarang di sini. Kayaknya udah tutup karena mesin kopinya udah nggak ada. Terus di luar sini juga udah nggak ada. Oh iya, udah nggak ada semua.
Udah lama tutup Ya, ya, udah yuk. saya masukkan. Nah ini udah connect teman-teman, tapi pastiin lokasinya udah bener ya. Lihat sini coba. Oh deh, kalian bisa lihat apa enggak? Tapi di sini petanya ya. Karena nggak nyambung ke internet juga, jadi ya gini gambarnya. Tapi ini kayaknya udah bener kok. Kayaknya sih udah bener lokasinya. Ya mudah-mudahan sih. Harus tethering kali ya. Tapi ini udah ready to fly. Terus GPS 21 cepet ya. Ini nangkep sinyalnya cepet banget, nggak kayak yang lain. Udah saya terbangin deh. Kita tes coba terbangnya ke sana ya. Jadi stabil kok. Kalian nggak usah khawatir ya, ini stabil banget. Karena dia ber-GPS, jadi kalau kena angin dia berusaha bertahan. Kalian terbangin jauh ke sana, yuk. Gambarnya nge-freeze. Gambarnya nge-freeze. Nge-frame om. Diem kamu gerak, padahal masih jarak. Nah ini nih. Nah ini nih. Distance 65 meter, ketinggian 27. Wah gila. Bentar. Nggak bisa jauh ini drone ini. Masih kelihatan drone-nya di situ. Udah nge-freeze nggak bisa begitu. Telemetrinya juga mati, nggak nyambung. Tapi drone-nya masih kelihatan. Saya masih bisa belok-belokin kanan kiri. Masih kelihatan itu 70 meter, 74. Baca jalanin lagi ya. Tinggiannya juga masih nge-freeze gambarnya. Jadi transmisi gambarnya nggak bisa jauh-jauh teman-teman. Nggak bisa jauh-jauh. Nah ini udah connect lagi 100 meter. Ini gerak-gerak. Nge-freeze lagi. 101. Ya udah saya pulangin deh. Apa diterusin aja? Nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat apa-apa deh. Saya return to home ya. Coba. Nah, return to home. Balik nggak tuh? Set. Dia naik dulu ketinggian 60. Tadi kan saya setting ketinggian 60, dia naik dulu 60. Balik, itu balik. Putar lensa. Ini drone-nya nggak kelihatan kok. Masih nge-freeze. Dia lagi berusaha mendarat, tapi saya nggak tahu nanti akurat nggak. Tadi kan kita di sini tadi startnya. Jadi tunggu aja sampai mendarat. Itu gambarnya belum ada. Apa masih freeze gambarnya? Motong rumput. Jadi tadi tuh di sini loh startnya. Ya satu feet tuh, satu feet. Kira-kira 1,5 meter lah mencengnya. Masih wajar ya GPS menceng 1,5 meter. Tapi oke banget. Tinggal lihat hasil gambarnya ya teman-teman. Nah ini baru bisa nih ada gambarnya gerak. Kita lihat hasil video, foto. Tapi nggak malam ya, sore aja. Kalau malam jelek.
Pasti kalian nanya juga kan. Jadi ini drone-nya kok jelek ya? Ini kok drone-nya kameranya goyang-goyang, nggak ada gimbalnya. Kameranya kok gini, terbangnya nggak bisa jauh. Ngapain dibeli? Itu untuk kalian yang sudah merasa dirinya super profesional ya. Tapi drone ini sebenarnya untuk kalian yang baru mau masuk ke dunia drone dan mau belajar fasilitas GPS. Makanya dengan harga yang sangat murah, 1,3 jutaan, kalian sudah bisa belajar bagaimana sinyal GPS itu idealnya yang diterima. Bagaimana jika terjadi putus kontak, bagaimana jika return to home tidak terpicu. Tapi ini gimana nih, wah, untuk mengatasi kepanikan segala macam, mempelajari mulai dari persiapan terbang sampai mendarat pakai drone ini sangat-sangat ideal sekali teman-teman. Jadi sebelum kalian beli drone yang harga 12 juta, 15 juta, 30 juta, belajar dulu. Ya gimana sih GPS itu, drone yang ber-GPS itu gimana sih? Kalau misalkan dari luar stabil, terus masuk ke dalam ruangan tiba-tiba geser-geser, loh, kenapa itu? Karena sinyal GPS-nya hilang mendadak. Tidak ada sensor bawah, tidak ada sensor di mana-mana. Tapi dengan begitu kalian tahu, itulah fungsi dari GPS. Itulah fungsi dari kompas yang ada di drone-nya. Itulah fungsi kalibrasi yang harus kita lakukan pada sebuah drone yang ber-GPS. Kalau nabrak 1,3 juta, ya udahlah, itu kan nggak semahal kalau drone 15 juta nabrak. Waduh, pusing. Jadi setelah kalian menguasai pakai drone ini, nanti kalian ke drone yang lebih tinggi levelnya, lebih bagus kameranya, itu nggak akan gampang panik, nggak akan khawatir karena sudah belajar dengan baik pakai drone yang 1,3 jutaan ini. Tapi sudah cukup canggih banget loh. Nangkep sinyal GPS-nya itu cepet, itu yang saya suka. Ada drone-drone lainnya seperti merek Poltar, merek Gime, merek apa itu ya, saya tidak bisa merekomendasikan drone-drone itu. Yang pertama karena nangkap sinyal GPS-nya lama. Yang kedua, purna jualnya nggak ada. Jadi kalau kayak Poltar, Gime nabrak, mau memperbaiki motor aja nggak ada garansi apa-apa sama sekali. Kalau SJRC ini jelas importernya, jelas tokonya, dan bisa diperbaiki kalau ada apa-apa. Saya habis ini mau nge-review SJRC yang gedean. Yang si fly-nya nanti. Ya, karena ini udah saya cas. Ini drone-nya SJRC F11S. Ini baru yang 3 aksis gimbalnya dan kameranya lebih bagus daripada SJRC F5. Bertahap. Tunggu ya video berikutnya.